Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dan baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, pertama mohon maaf mengganggu waktu liburnya di hari Sabtu dan memang kita juga informasi sudah sampai ya bahwa libur tambah 2 hari lagi ya, hari Senin dan Selasa karena memang ada kegiatan PSHK dan pendidikan karakter untuk mahasiswa baru 2024. Nah, jadi eh, perkuliahan aktif kembali untuk semua BP itu dimulai di hari Rabu tanggal 25. Nah, jadi kami kami pun di Prodi memang beberapa hari bahkan beberapa minggu terakhir ini memang sangat sibuk. Sebenarnya pertemuan skripsi ini akan kita lakukan sebelum atau maksimal setelah PA kemarin. Cuma karena memang banyaknya kesibukan di Prodi, ada pelatihan, kemudian ada persiapan wisuda, kemudian kompre dan segala macam. Makanya kami baru bisa untuk mengadakan pertemuannya hari ini. Dan kalau perkuliahan sudah dimulai pun kami sudah susah juga mencari waktu karena kesibukan mengajar juga dan mahasiswa juga sibuk kuliah juga. Nah, makanya untuk hari ini kami minta waktu sebentar, mungkin tidak lama, sejam sejam mungkin juga nggak cukup lah gitu. Yang penting sosialisasinya jalan dan rekaman ini juga nanti kami share di grup skripsi. Kemarin sudah saya buat dan alhamdulillah sudah bergabung baik itu yang mengambil skripsi di semester ini maupun yang sudah lanjut dari skripsi dari semester sebelumnya. Ternyata banyak juga ada 283 orang di grup. Saya lihat 280 orang di grup. Dan sengaja saya share-nya tidak di grup skripsi ya, link ini ya, link Zoom hari ini tidak di-share di grup skripsi, tapi di grup PKL semester kemarin. Kenapa? Karena kita memang mengundang mahasiswa yang baru akan skripsi saja. Jadi mahasiswa yang lanjut skripsi tidak kita undang untuk pertemuan hari ini. Oke? Nah, sebelumnya mungkin mata kuliah skripsi mungkin sudah banyak yang bertanya-tanya juga, Pak, kapan ininya, kapan pertemuannya dan segala macam. Memang di KRS itu ada jadwalnya, kemudian ada harinya dan ada kelasnya tertulis di KRS. Nah, tapi implementasinya perkuliahan skripsi itu tidak ada di kelas. Oke. Nah, jadi pertemuan skripsi pun kita adakan secara online karena secara offline kalau kita lakukan itu dengan jumlah mahasiswa yang sekitar di sini sampai 200 mungkin yang mengambil skripsi semester ini khusus untuk yang baru baru mengambil skripsi itu nggak mungkin kita akan adakan di satu kelas. Nah, kalaupun kita bagi-bagi per jam, kami di Prodi juga agak kerepotan juga, mengatur waktu kami juga di Prodi juga agak susah. Makanya kita adakan dengan Zoom saja. Nah, kemudian untuk skripsi ini, mungkin sedikit saya share dulu. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke. Oke. Nah, kami berikan judul pertemuan hari ini Sosialisasi Skripsi 2021, di mana penjelasan sedikit tentang bagaimana mata kuliah skripsi ini dilaksanakan.
Oke, sekilas tentang mata kuliah skripsi. Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian dari sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Artinya, karena kita di jurusan Teknik Informatika dan kita punya peminatan atau konsentrasi, maka nanti bidang ilmu tertentu itu sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Nah, kemudian skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis sebuah karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Nah, jadi memang untuk skripsi ini yang penting itu adalah masalah yang terjadi, tapi karena ini adalah skalanya skripsi, makanya kita batasi nanti masalah yang terjadi pada objek penelitian. Nah, jadi di skripsi ini wajib ada objek nanti. Kemarin ada beberapa juga yang sudah bertanya langsung ke saya. Jadi konsep skripsi ini adalah karya ilmiah. Karya ilmiah ini berangkat dari masalah yang terjadi pada suatu objek. Nah, jadi kalau seandainya memang ada sesuatu masalah di objek tersebut, apakah penelitian yang kita lakukan ini bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak? Nah, itu yang skripsi. Oke, karena memang ada kemarin beberapa yang bertanya, eh, objeknya ini global, Pak, katanya bisa digunakan oleh semuanya. Nah, kita di skripsi tidak seperti itu. Kalau Anda mau objek global, berarti level Anda naik ke S2 nanti. Jatuhnya ke eh, S2. Jadi bisa menyelesaikan masalah yang memang lebih besar lagi. Nah, jadi di sini kita batasi saja. Oke. Dan satu lagi, skripsi merupakan karya ilmiah, bukan proyek. Ingat ya, bukan proyek. Ada beberapa mahasiswa mengajukan judul skripsi yang mengarah ke arah proyek. Nah, pada saat kita tanya apa masalah yang terjadi di objek di sana, masalahnya ternyata tidak ada, atau memang mahasiswa tidak bisa menjelaskan apa masalah yang terjadi. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka kita anggap itu adalah proyek. Oke, nah kita lanjut. Topik utama dari skripsi teknik informatika adalah ya kita menyesuaikan dengan peminatan masing-masing. Kita punya tiga peminatan, ada artificial intelligence, networking, dan technopreneur. Nah, jadi silakan nanti Anda coba cari-cari tahu. Ya, saya berharap ya, kemarin di PKL sudah berpesan juga, kalau bisa sudah disiapkan judul-judul skripsinya. Jadi pada saat ada pertemuan skripsi, kita buka pengajuan judul, Anda sudah bisa langsung mengajukan judul skripsinya. Oke. Nah, untuk artificial intelligence tidak jauh-jauh dari mata kuliah yang pernah Anda pelajari sebelumnya. Yang pasti untuk AI ya berhubungan dengan 5 mata kuliah peminatan yang Anda bahas, yang Anda sudah pernah ikuti, gitu ya. Nah, jadi mulai dari expert system, fuzzy, ada digital image, biometrik, AR, VR, data mining, data warehouse, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam ranah artificial intelligence. Oke. Nah, kemudian untuk networking itu nanti bisa yang tertulis di sini ada, tapi nanti mungkin bisa konsultasi juga dengan Pak Randi kalau mau ditambah. Ada kita bicara wireless and mobile technology, ada remote sensing, data center, network arsitektur, kemudian ada cloud computing, cluster computing, distributed system, VPN, network security, data security, dan lain sebagainya. Oke, nah ini masuk ke dalam ranah networking nantinya. Nah, kemudian untuk tekno ini, karena kita ada mata kuliah 5, ada IT business, IT planner, IT business management, IT management, IT audit, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi artinya gini, ini beberapa di teknopreneur ini berhubungan lebih banyak ke manajemen sebenarnya. Cuma manajemen yang seperti apa? Manajemen yang digital. Oke. Nah, misal kita bahas tentang CRM. CRM fenomena yang terjadi apa? Misalnya kita ingin CRM itu kan bagaimana kita mencari konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang lama. Nah, apa masalah yang terjadi di objek misalnya? Masalah yang terjadi ternyata konsumen yang datang itu hanya
datangnya cuma sekali saja misalnya ke objek penelitian itu. Setelah itu dia nggak ada lagi belanja di sana misalnya. Nah, mungkin itu jadi suatu masalah. Ada kalanya customer itu datang, dia ramai tokonya, kemudian hanya sekali saja, setelah itu nggak ada lagi yang datang. Nah, jadi bagaimana nanti penelitian kita mampu menyelesaikan itu misalnya. Oke, cari tahu masalahnya di sana, kemudian cari metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah, kemudian pastikan objeknya bisa memberikan data nanti. Nah, kemudian contoh di SCM misalnya, SCM itu kan banyak tuh, mulai SCM itu ruang lingkupnya besar, mulai dari aliran hulu ke hilir misalnya. Nah, Anda mungkin bisa bahas tentang dapat objek di pabrik misalnya, atau di perusahaan yang punya pabriknya. Nah, Anda bisa menentukan kualitas bahan baku misalnya dengan konsep SCM ini Anda ambil, menentukan kualitas bahan baku, cari metode yang tepat, kemudian cari data yang tepat juga di objek penelitian. Nah, jadi kita tidak membuat aplikasi ya, ingat ya. Di sini memang ada tertulis marketplace, ERP, SCM, kita tidak membuat aplikasi. Tapi ada sesuatu masalah yang bisa kita angkat, kemudian ada metode yang bisa kita terapkan untuk memecahkan masalah yang terjadi di objek. Ingat itu, paham ya? Nah, jadi kemarin itu banyak juga yang mengajukan, kami bikin ERP, Pak. ERP itu memang dibuatnya dalam bentuk aplikasi utuh, larinya ke RPL nanti, software engineering nanti larinya. Nah, kita tidak mau hanya ke software engineering saja, memang ada sistem juga yang Anda bangun, tapi memang ada sesuatu metode yang bisa menyelesaikan masalah. Contoh kalau untuk ERP misalnya, ERP itu kan banyak modul, salah satunya adalah human resource. Nah, human resource ini kita bicara masalah tenaga kerja yang ada di perusahaan. Nah, di situ udah banyak yang bisa kita angkat kasusnya. Misalnya bagaimana perekrutan tenaga kerjanya, perekrutan karyawan, kemudian bagaimana kenaikan pangkat, bagaimana memberikan reward ke dalam di karyawannya tadi. Nah, di situ bisa kita cari metode untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi paham ya? Jadi kami tidak menerima nanti yang memang betul-betul membuat aplikasi tanpa adanya kasus, tanpa adanya metode, kami tidak akan ACC judul yang seperti itu. Nah, kemarin masalahnya kenapa kita sampaikan di Tekno, karena di Tekno banyak terjadi kasus yang seperti itu di semester-semester sebelumnya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, alur pengajuan judul skripsi itu sebenarnya sama dengan PKL kemarin. Nah, makanya saya tidak jelaskan lebih detail lagi. Anda sudah tahu cara mengajukan judul via portal. Di PKL kemarin sudah ada yang mengajukan judul ya. Nah, cuma bedanya di PKL kemarin ada yang 2 orang, satu kelompok dan satu orang. Di sini di skripsi kita hanya 1 orang. Lihat ya, skripsi hanya 1 orang, pekerjanya tidak berkelompok. Nah, alurnya sama dengan PKL kemarin, mengajukan judul dan proposal skripsi melalui portal skripsi. Nah, maksimal 3 judul untuk sekali pengajuan. Judul lengkap dan proposal akan diperiksa oleh program studi. Jika judul ditolak, maka silakan ajukan judul dan proposal yang baru. Berarti ulang lagi dari proses pertama. Jika judul sudah di ACC, maka silakan buat sinopsis dan bayar uang bimbingan. Nah, kemudian upload bukti bayar uang bimbingannya dan sinopsisnya di portal skripsi. Program studi akan set dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kemudian mahasiswa memberikan surat bimbingan ke dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, dan mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Oke, ingat kami akan memberikan 2 orang dosen pembimbing nanti. Nah, dosen pembimbing ini saling mengisi, oke, saling melengkapi. Jadi, misalnya dengan dosen pembimbing 1, hasil bimbingannya seperti ini. Nah, saran kami, hasil bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 Anda pisah. Jangan digabung. Artinya, misalnya Anda sudah punya file nih, datang ke pembimbing 1, kemudian disuruh revisi. Nah, hasil revisi pembimbing 1 Anda bawa ke pembimbing 2. Jangan. Oke. Kenapa? Karena kejadian mahasiswa jalan di tempat. Karena dari dosen pembimbing 1 mintanya seperti ini, kemudian diperbaiki, Anda bawa ke dosen pembimbing 2, ternyata mintanya yang seperti ini. Oke, Anda perbaiki lagi, Anda kasih lagi pembimbing 1. Kalau seperti itu, Anda tidak akan selesai. Jalan di tempat nantinya. Nah, saran kami adalah pisahkan
file Anda, buat dua folder, pembimbing 1, pembimbing 2, filenya masing-masing, tapi nanti per bab, Anda misalnya pembimbing 1 udah ACC bab 1, pembimbing 2 sudah ACC juga bab 1, kemudian Anda cek apa masukan atau tambahan dari pembimbing 1, apa masukan tambahan dari pembimbing 2. Baru itu Anda combine jadi satu, itulah nanti akan jadi laporan akhir Anda. Paham ya? Jadi pembimbing itu saling mengisi. Oke? Ada juga pembimbing yang fokus ke penulisan. Ingat, penulisan kami akan share nanti penulisan apa? Petunjuk panduan penulisan skripsi. Karena di PKL kemarin kami kasih cuma template saja, tidak ada panduan lengkapnya. Di skripsi nanti harus lengkap, harus jelas penulisannya. Tidak seperti PKL kemarin. Di PKL kemarin itu kacau laporannya semuanya. Khusus yang dengan saya itu semuanya saya perbaiki. Oke, berapa kelompok dengan saya kemarin itu semuanya saya perbaiki. Oke. Nah, kemudian limit pengajuan judul skripsi, judulnya sudah bisa setelah kita selesai Zoom, Anda sudah bisa mengajukan judul hari ini. Kami kasih batas waktu sampai 5 Oktober. Sabtu 5 Oktober, berarti hitungannya pas 2 minggu dari hari ini. Oke, nah 2 minggu ini silakan Anda submit judulnya. Kami akan coba cek secara berkala. Kalau seandainya memang belum diperiksa, sabar dulu. Karena sistem itu nggak ada notifikasi ya. Sistem kita nggak ada notifikasi. Kemudian nanti juga kami sebagai dosen juga punya kesibukan juga. Hari Senin, Selasa sudah ada PSAK juga. Rabu, Kamis, dan Jumat itu, Rabu, Kamis, Jumat itu kita ada pengecekan nilai untuk wisudawan. Jadi insya Allah nanti kalau seandainya memang ada waktu, kita akan segera cek judul yang sudah Anda masukkan. Dan mudah-mudahan karena waktu pertemuan rata-rata kemarin saya sudah sampaikan di mata kuliah IAPI kalau nggak salah. Mohon pada saat libur ini Anda pastikan objek penelitian, kemudian pastikan judul apa yang akan diangkat. Jadi pada saat setelah skripsi dibuka atau pengajuan skripsi dibuka, Anda tinggal submit judulnya. Kayak mudah-mudahan sudah ada nih judul semuanya ya, karena memang lumayan banyak nih semester ini yang mengajukan judul. Kalau dihitung dari yang PKL kemarin itu ada sekitar 200 yang akan mengajukan judul nantinya. Oke. Nah, kemudian untuk uang bimbingan skripsi, nah belum ada informasi dari Wakil Dekan 2. Nanti Wakil Dekan 2 akan bertanya dulu ke Wakil Rektor 2, apakah ada kenaikan uang bimbingan di semester ini atau tidak. Kayak biasanya uang bimbingan kita itu 850.000 per mahasiswa. Oke. Dan itu nanti uang bimbingan itu hanya sekali bayar. Jadi alurnya setelah Anda judul di ACC, silakan nanti bayar uang bimbingan. Itu untuk sekali bayar saja. Nah, jika skripsinya lanjut ke semester berikutnya, maka tidak membayar lagi uang bimbingan. Ingat itu. Karena ada beberapa mahasiswa juga, ada orang tua juga yang menghubungi kami di prodi bertanya masalah ini. Ternyata ada mahasiswa kita juga yang memang skripsinya lanjut dari semester sebelumnya, tapi uang bimbingan diminta lagi sama orang tuanya. Nah, ingat itu ya, kami tekankan di awal sekarang tidak ada terjadi lagi. Karena kontak kami di prodi itu selalu kami open dan banyak sekali orang tua yang menghubungi kami secara langsung tanpa sepengetahuan si mahasiswa. Oke. Nah, kemudian nanti bukti bayarnya, pembayarannya pasti lewat Bank BSI, mobile banking. Oke. Pembayaran lewat mobile banking BSI. Ingat itu. Nah, kalau seandainya Anda tidak punya mobile banking, silakan gunakan mobile banking temannya. Karena kami hanya menerima pembayaran lewat mobile banking BSI. Karena dari situ langsung masuk ke rekening kampus. Nah, bagi yang transfer ATM disarankan jangan. Transfer ATM disarankan jangan. Kenapa? Karena bisa saja berdasarkan transfer nanti tidak keluar bukti transfernya. Nah, kami tidak bisa, kalau seandainya tidak ada bukti, ya kami tidak bisa set dosen pembimbing. Kalau seandainya Anda, walaupun sudah bayar, tapi bukti tidak ada, kami tidak bisa set dosen pembimbing. Jadi alurnya Anda judul ACC, Anda bayar, upload bukti bayar, baru kami set dosen pembimbing skripsinya. Oke, tapi informasi belum ada dari Wakil Dekan 2 berapa jumlah uang bimbingan skripsi di semester ini. Kalau seandainya memang ada, nanti akan kami infokan lewat grup. Oke.
Nah, kemudian untuk pengumpulan laporan skripsi, pengumpulan laporan skripsi itu sesuai dengan jadwal dan teknis dari universitas. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya di awal, kami saat ini belum tahu kapan pengumpulan laporan. Tapi belajar dari pengalaman-pengalaman semester sebelumnya, biasanya pengumpulan laporan skripsi itu di hari terakhir ujian SK. Nah, itulah kira-kira. Oke, bisa Anda ini kan sendiri nanti kapan kira-kira pengumpulan skripsi. Itu dari universitas masalahnya kita nggak punya data, kita nggak punya jadwal dari prodi. Nah, tapi biasanya itu di hari terakhir ujian SK. Paham ya? Nah, biasanya. Kemudian untuk portal skripsi, silakan nanti akses ke skripsi.if-uptk.info. Kalau kemarin ke PKL kan pkl.if, sekarang skripsi.if. Nah, loginnya dengan nomor BP dan nomor KTP sama. Nah, Anda karena kemarin di PKL sudah ada yang memasukkan nomor KTP, berarti nomor KTP sudah tersimpan di sistem, tinggal login saja lagi, nomor BP dan nomor KTP. Nah, silakan nanti diajukan judulnya. Oke. Nah, itu yang pertama yang kami sampaikan. Yang kedua, yang kedua untuk proposal, contoh proposal kira-kira hampir sama lah dengan dengan PKL kemarin. Tapi sekarang statusnya Anda sendiri, contohnya gini ya, peminatannya apa? Tulis di sini. Ini judul pertama. Dan judul, ini jangan digunakan lagi judul ini ya. Ini judul ini sudah pernah diangkat oleh mahasiswa IF sebelumnya. Ini sebagai contoh saja. Nah, masukkan nomor BP di sini, kemudian masukkan nama Anda di sini. Oke, kemudian Anda tulis latar belakang. Isi dari proposal ini terdapat 7 poin. Poin 1-1 latar belakang, 1-2 eh, perumusan masalah, 1-3 hipotesa, 1-4 batasan masalah, 1-5 tujuan penelitian, 1-6 manfaat penelitian, dan 1-7 gambaran umum objek penelitian. Oke, nah jadi di sini Anda jelaskan penelitian yang akan Anda lakukan ini semungkin sebagian besar tidak ada penelitian baru. Artinya ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sejenis oleh peneliti sebelumnya. Jadi boleh Anda cari referensi jurnal yang dekat dengan penelitian Anda nanti. Silakan Anda cari referensi, kemudian rangkum jurnal tersebut. Oke, di paragraf 1 ini referensi jurnal. Di paragraf 2 itu referensi jurnal juga. Kalau saya mungkin cuma 2 cukuplah sebagai referensi awal. Nah, di paragraf ketiga, Anda beralih ke ceritakan tentang objek. Nah, di objek itu apa masalah yang terjadi? Ingat ya, ini yang paling penting di penelitian. Masalah. Cari tahu apa masalah yang terjadi di objek tersebut. Oke. Nah, setelah kita tahu masalah, kita berikan solusi di paragraf keempat. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Nah, di sini kebetulan dia menggunakan 2 metode, yaitu a priori dan K-means. Jadi, Anda jelaskan juga sedikit. Nah, baru terakhir dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengangkat judul penelitian, yaitu baru tuliskan judulnya di sini. Nah, kemudian kita berangkat ke perumusan masalah. Perumusan masalah itu muncul karena ada masalah. Ingat ya, tadi di paragraf 3 di latar belakang itu ada masalah di objek. Nah, jadi silakan nanti Anda cari tahu masalahnya dulu, kemudian rumuskan di sini. Nah, kalau sudah dapat perumusannya, baru masuk ke hipotesa. Hipotesa merupakan dugaan sementara. Apakah penelitian yang kita lakukan ini memang mampu menyelesaikan masalah tadi atau tidak? Nah, jadi harapan kita nih, diharapkan memang penelitian ini mampu menyelesaikan masalah tadi. Itu hipotesa. Nah, kemudian di batasan masalah itu adalah ruang lingkup penelitian kita. Jadi jangan sampai keluar dari sini. Biasanya berisi apa kasus yang kita bahas, kemudian
apa metode yang kita gunakan, kemudian apa di mana objek penelitian kita. Di sini tertulis ya, masalah kita adalah identifikasi pola penjualan dan klasterisasi bahan bangunan. Itu masalah. Kemudian apa metode? Ini metode yang digunakan. Kemudian apa di mana objeknya? Ini objeknya. Kemudian basis aplikasi, basisnya adalah ini. Nah, kemudian dataset. Dataset yang mana? Datasetnya adalah yang ini. Nah, cuma agar lebih detail lagi, silakan dituliskan dataset Anda itu dari bulan apa sampai bulan apa. Kalau kita bicara 6 bulan terakhir itu masih belum apa namanya masih rancu nanti datanya. Silakan tulis dari bulan apa sampai bulan apa. Jadi kita kunci dataset kita hanya kita gunakan dataset yang itu saja. Oke. Nah, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya untuk apa penelitian ini dilakukan bagi objek. Oke. Untuk apa penelitian ini dilakukan bagi objek. Nah, kemudian muncul di bawah ada manfaat. Manfaat itu apa yang dirasakan objek setelah penelitian selesai. Jadi dampak yang diterima oleh objek itu apa? Oke. Nah, kemudian baru masuk gambaran umum objek penelitian. Anda boleh cerita tentang sekilas tentang objek. Kalau bisa nanti masukkan foto objek di sini ya. Masukkan foto objek. Kemudian kalau bisa juga Anda masukkan alamat Google Maps-nya juga. Link Google Maps, sorry, link Google Maps-nya juga. Alamatnya pasti nih, ada di sini nanti. Oke, link Google Maps. Jadi kami pun gampang untuk mencari di mana objek yang Anda ajukan ini. Karena banyak sekali mahasiswa mengajukan judul dengan objek fiktif. Kita cari di Google Maps tapi nggak ketemu. Oke, yang penting kami bisa menemukan objeknya di Google Maps. Kemudian objek tersebut kita cek ke kasus yang Anda angkat cocok atau tidak. Kalau seandainya cocok, baru kita berangkat ke metode. Cocok nggak metodenya dengan kasusnya tadi? Nah, seperti itu kami melakukan pengecekan judul. Oke. Nah, nanti silakan ini kita share. Silakan nanti dilihat. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Ini sebagai contoh. Nah, silakan nanti dilihat sampai ke bawah. Nah, kemudian di halaman terakhir jangan lupa tadi kita melakukan pengutipan, ada sumber referensi, tadi jurnal referensi, ada pengertian tentang Hemins a priori, tadi kita lakukan citasi ya. Nah, silakan nanti tambahkan daftar pustaka di sini. Oke. Melakukan citasi itu Anda menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi kami share juga cara menggunakan Mendeley nanti. Tapi saya yakin Anda sudah belajar di metodologi penelitian, cara menggunakan Mendeley seperti apa. Nah, jadi silakan nanti Anda kutip dengan menggunakan Mendeley, kemudian insert bibliografinya di daftar pustaka. Jadi kita tidak membuat daftar pustaka secara manual. Ingat itu ya, gunakan aplikasi Mendeley yang mungkin lebih familiar lah, lebih gampang. Nah, tapi kami sarankan juga Mendeley yang digunakan, gunakan Mendeley yang versi lama. Kalau Mendeley yang versi baru, itu agak ribet penggunaannya. Nah, saya sampai saat ini masih menggunakan Mendeley yang versi lama. Oke, nah, ini nanti kita share contoh proposal pengajuan judul skripsi ini kita share nanti ke mahasiswa. Oke, itu. Nah, kemudian, kemudian tambahan sedikit lagi, judul yang akan Anda angkat itu, sebentar. Judul yang akan Anda angkat itu kan nanti akan kami periksa di prodi. Nah, kami memeriksanya seperti yang saya jelaskan tadi, kami berangkat dari objek terlebih dahulu. Kami cari tahu objeknya di mana, kemudian setelah tahu objeknya di mana, kita cek kasus yang Anda angkat apa. Kalau kasusnya cocok diterapkan di objek, baru kami lihat metode yang Anda gunakan apa. Apakah cocok metodenya dengan kasus yang Anda angkat atau tidak. Paham ya? Nah, jadi eh, di judul yang diajukan itu wajib harus ada 3 elemen. Pertama, itu adalah kasusnya apa. Yang kedua, itu metodenya apa. Yang ketiga, objeknya di mana. Itu wajib ada.
Oke, nah nanti Anda bisa cek judul skripsi yang sudah pernah kita ACC sebelumnya, dan ini mahasiswanya sudah sedang jalan bimbingan. Jadi Anda mengajukan judul itu sekarang ini harus berbeda dari yang sudah ada di sini. Judul kita itu yang sudah terekam di sistem itu ada sekitar 3.285 judul. Oke. Nah, 3.285 judul. Berarti Anda harus mengajukan judul di luar dari yang 3.285 ini. Nah, pertanyaannya gini, Pak, boleh nggak Pak? Di sini saya sudah punya objek, ternyata objek itu sudah ada di judul ini. Kalau objeknya ada, oke, tidak masalah. Tapi coba cek kasus Anda sama nggak dengan yang judul yang ada di sini. Kalau seandainya tidak sama, silahkan diangkat. Paham ya? Tapi kalau kalau kasusnya sama, Anda cek metode yang digunakan. Cek metode yang digunakan. Kalau metode yang digunakan ternyata sama, berarti nggak bisa mengajukan judul itu. Tapi kalau tidak ada metode yang digunakannya tidak sama, berarti Anda boleh mengajukan judul itu. Kami selalu mengecek dengan judul yang sudah ada di sini. Contoh tadi kita bicara perekrutan karyawan misalnya, atau karyawan baru lah. Saya tinggal cari aja di sini, masukkan kata kunci karyawan baru. Nah, ini beberapa mahasiswa yang sudah mengangkat judul untuk perekrutan karyawan baru. Oke. Nah, sekarang cek metode yang sudah pernah digunakan apa saja. Ada yang sudah menggunakan WSM, ada yang sudah menggunakan AHP, ada yang sudah menggunakan SMIP, ada yang sudah menggunakan SAW, ada yang sudah menggunakan profile matching. Oke. Nah, jadi kalau seandainya memang belum ada yang diangkat di sini, metodenya ya silahkan. Oke, silahkan diajukan. Jadi nanti kita tetap ngecek mulai dari objek dulu. Objeknya di mana. Oke, paham kira-kira ya? Nah, jadi Anda boleh akses nanti ke repository.ifscript.uptk.info. Ini semuanya judul skripsi. Judul skripsi mahasiswa mulai dari angkatan pertama BP 2006. 06, 10, 11, 52, 63. Ini dia. BP 2006. Semuanya judulnya ada di sini. Oke. Nah, jadi silakan nanti. Tapi saran kami jangan terlalu lama ngecek judul-judul yang sudah ada sebelumnya ya. Mungkin batasi dari yang BP 17 lah. Nah, BP 17. BP 17. Jadi Anda boleh ngecek BP 17. Tapi kalau BP-BP di atasnya, jangan BP 17 deh. Yang udah ada peminatan itu BP 16 mulai. Nah, BP 16 yang sudah ada peminatan. Kalau BP 15 sudah peminatan. Peminatan belum ada. Nah, jadi silakan nanti di cross check datanya. Di sini judul-judul yang sudah pernah di ACC sebelumnya. Kami hanya menampilkan nomor BP, nama, judul, pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Cuma itu aja yang kami tampilkan di sini. Nah, kami tidak memberikan abstrak, kami tidak memberikan laporan lengkap dan lain sebagainya, tidak. Walaupun data itu ada di prodi semuanya. Oke ya. Nah, mungkin ini tambahan sedikit. Silakan nanti kalau untuk ya satu lagi, kalau Anda kalau diakses ke apa namanya portal skripsi, bentuknya tampilannya seperti ini nanti. Sorry. Oke. Nah, tampilannya seperti ini nanti untuk portal skripsi. Silakan masuk ke nomor BP, kemudian cek nomor BP. Kalau ada di sistem, berarti nanti langsung cek nomor KTP, misalkan nomor KTP, kemudian silakan nanti kalau berhasil login, silakan diajukan judulnya. Oke ya, bedanya kalau di PKL kemarin warnanya agak oranye, sekarang di skripsi warnanya biru. Makanya saya ambil gambar ini sebagai logo di grup. Nah, biar membedakan mana yang PKL, mana yang skripsi. Oke, nah mungkin itu sedikit
penjelasan terkait dengan eh, skripsi yang akan kita lalui di semester ini, di semester ganjil ini. Target kami adalah ini adalah calon-calon mahasiswa yang pertama 3,5 tahun nanti targetnya April 2002 berapa? 2025 ya. April 2025 Anda tamat dan kami berharap juga BP 2021 kalau nggak salah berapa kelas? 7 ya? 7, Pak. 7. Hmm? 9, Pak. 9 ya, oke, 9 kelas. Kalau kita hitung kasarnya, kalau kita hitung kasarnya, satu kelas itu 40 orang, berarti ada 360 yang jadi mahasiswa baru saat 2021. Nah, kami berharap setidaknya di April 2025 dan Oktober 2025 nanti mungkin akan bisa wisuda itu targetnya adalah sekitar 250-an mahasiswa lah total. Karena memang targetnya 60% dari jumlah mahasiswa yang masuk di 2021 itu 60% targetnya tamat tepat waktu. Berarti sekitar 250 atau 240-an orang lah targetnya yang harus tamat di 2025 nanti, baik itu April maupun Oktober. Nah, makanya kami juga berharap kalau judulnya sudah di ACC nanti dan Anda sudah dapat dosen pembimbing misalnya, namun serius bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Oke, nah mungkin itu dari kami, mungkin Pak Randi ada yang ditambahkan Pak? Nggak ada, Pak. Mungkin tanya jawab aja kalau ada yang bertanya. Oke, Pak. Oke, ya satu lagi tambahan mungkin kalau untuk yang eh, jaringan, karena kan kita juga punya spesialisasi masing-masing ya. Saya bukan orang jaringan juga, mungkin kalau yang jaringan nanti ke Pak Randi mungkin kami arahkan, karena memang untuk judul skripsi yang khusus ke jaringan itu biasanya Pak Randi yang ngecek, untuk yang AI sama Tekno biasanya saya ngecek. Oke, nah jadi nanti kalau seandainya memang eh, ada keterangan di judul skripsinya, misalnya judulnya ditolak, kemudian kan nanti biasanya ada komentar tuh, kenapa ditolak. Nah, kami akan tulis di situ. Kalau seandainya memang harus harus konsultasi, kami akan tulis juga, silakan temui dosen ini untuk konsultasi. Oke, tapi kalau seandainya tidak ada, berarti Anda disuruh mencari judul baru. Oke ya. Nah, kami kami apa, memeriksa judul itu tidak asal main eh, ACC, tidak asal main tolak saja. Ada banyak alasan-alasan juga yang bisa menentukan kenapa judul ini ditolak gitu. Salah satunya tadi, judulnya sudah pernah diangkat oleh mahasiswa IF sebelumnya. Makanya silakan di cross-check di repository nanti. Kemudian syarat apa alasan berikutnya ditolak itu biasanya kasus yang diangkat itu terlalu besar ruang lingkupnya, atau sebaliknya kasusnya juga terlalu kecil ruang lingkupnya, atau bisa saja objeknya jadi masalah. Kasus sama metode oke, tapi objeknya terlalu kecil. Anda bahas tentang eh, karyawan ini apa namanya, eh, karyawan terbaik misalnya, tapi setelah dilihat objeknya karyawannya cuma 5 orang, buat apa karyawan terbaik? Oke, jadi kami sarankan Anda cari objek penelitian itu kalau bisa data mereka sudah komputerisasi. Jangan data yang dalam bentuk tertulis yang Anda terima. Oke, paham ya? Kemudian juga kalau yang berhubungan dengan karyawan-karyawan, usahakan cari perusahaan, perusahaan PT lah. Nah, jadi kalau untuk masuk, kalau kalau menentukan karyawan-karyawan yang berhubungan dengan pemerintahan, eh, kemungkinan besar agak susah mendapatkan karena biasanya penilaian karyawan atau pegawai di pemerintahan itu biasanya terpusat. Tidak bisa kita memberikan penilaian secara langsung. Nah, biasanya itu di swasta biasanya yang bisa menentukan penilaian karyawan secara langsung. Oke, jadi pastikan objeknya di mana dan objek tersebut memiliki data yang kita butuhkan dan pastikan juga objeknya mau memberikan data. Tapi satu lagi ingat ya,
eh, Anda ke objek ingin melakukan penelitian, kasih tahu ke objeknya penelitian. Objeknya pasti udah menangkap, oh pasti meminta data nih, gitu ya. Nah, sekarang pastikan dulu data seperti apa yang mau Anda minta di objek. Pertanyaannya dulu, data seperti apa yang harus Anda dapatkan dari objek. Jangan sampai nanti Anda minta data keseluruhan, ternyata data yang dibutuhkan hanya beberapa poin saja. Ingat itu. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak sembarangan mengeluarkan data, apalagi yang berurusan dengan masalah keuangan. Nah, itu perusahaan biasanya nggak mau mengeluarkan data. Kemudian eh, perusahaan-perusahaan yang mempunyai data nasabah, contoh perbankan atau perusahaan-perusahaan finance, itu mereka bilang bahwa data nasabah itu data rahasia. Nah, mereka tidak akan mau mengeluarkan data nasabah. Ingat itu ya. Nah, pastikan dulu Anda butuh data seperti apa. Jangan sampai nanti datang ke sana, Anda minta data, tapi Anda main main copy-copy data dari sana itu nggak bisa. Nggak bakalan dikasih. Ingat itu. Oke. Nah, jadi mungkin eh, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan kita diskusi sebentar. Silakan. Ada kira-kira yang mau bertanya? Yang bertanya sebaiknya langsung ajukan pertanyaan. Ya, Iya, langsung iya, nggak usah. ditanyakan. Kalau mau bertanya langsung gini aja. Karena takutnya tidak terbaca nanti nih. Oke, ada yang bertanya, eh bagaimana kalau mengajukan judul PKL lagi, apakah boleh diganti jadi pengembangan di awal judulnya, Pak? Oke, itu akan kami pertimbangkan. Kami tidak bisa apa namanya? Kami tidak bisa menjawab iya dan kami juga tidak bisa menjawab tidak. Oke, kami akan baca proposal yang Anda ajukan dulu. Oke, pengembangan yang seperti apa yang akan Anda ini kan, yang akan Anda buat. Nah, kita akan baca proposal, kita cek proposalnya. Dari proposal itu nanti apakah ini bisa kita okekan atau tidak. Jadi jawabannya kami tidak mengatakan bisa dan kami juga tidak mengatakan tidak bisa. Oke, tergantung proposal yang Anda ajukan. Nah, oke, itu satu. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, Waalaikumsalam, silakan. Untuk skripsi Pak, jika objeknya dalam skala tingkatan sekolah SMA, apakah masih dapat diterima Pak? Oke, sebentar. Siapa ini? Zulfikri. Ya Pak. Oke. Eh, Kalau untuk periode-periode sebelumnya, itu sudah banyak mengajukan objek SMA. Kembali lagi, objek yang Anda ajukan tadi, kami juga tidak bisa menjawab boleh atau tidak. Kami tidak bisa menjawab seperti itu. Jadi kami selalu ngecek objek yang Anda ajukan ini cocok dengan kasus yang Anda angkat. Kemarin itu ada juga yang memang eh, mengajukan judul di sekolah. Kemudian di sekolah itu kita tanya, misalnya dia membahas tentang guru teladan. Kemudian kita tanya gurunya ada berapa orang. Ternyata gurunya yang statusnya PNS hanya sekian orang, sisanya adalah guru honorer. Nah, kalau kita ingin mendapatkan data untuk guru teladan, guru honorer itu nggak mungkin kita masukkan. Oke, tidak mungkin kita masukkan. Nah, berarti guru yang statusnya PNS saja. Nah, sekarang pertanyaannya berapa orang yang mau kita ukur? Kalau di sekolahnya itu hanya sekitar sekian orang, misalnya itu nggak mungkin kita oke kan.
Nah, makanya kami selalu melihat objek yang Anda angkat ini cocok dengan kasus yang Anda bahas. Kalau seandainya cocok, baru kita beralih ke metode. Metodenya cocok dengan kasusnya. Itu dulu. Nah, jadi kami juga jawabannya tetap sama, bukan menjawab tidak, mengatakan tidak boleh, tidak, mengatakan boleh juga tidak. Itu aja lah kalau untuk sekolah. Karena memang beberapa di prodi-prodi sebelumnya itu sudah banyak yang angkat tentang sekolah. Oke, bisa saja akan sama judulnya kalau seandainya mana mau angkat sekolah lagi, bisa saja. Tapi kita cross check lagi nanti. Oke, ada lagi, oke. Siapa tadi? Fikri ya, Zulfikri ya. Ya, Pak. Oke, ya. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Saya Pionier Sinta izin bertanya, Oke, silakan. kalau untuk guru-guru atau karyawan gitu minimal datanya harus ada berapa? Guru atau karyawan? Iya, Ah, ini kami tidak bisa menjawab juga data minimal berapa. Tergantung kasus juga. Tergantung kasus juga. Ingat ya, karena satu objek, sesuatu yang kita bahas, misalnya gini, Anda mungkin di sekolah bahas tentang guru. Kita bisa hitung berapa jumlah guru. Tapi kalau kita bahas di perusahaan, ada yang namanya karyawan. Kita juga bisa lihat berapa jumlah karyawan di perusahaan. Nah, sekarang coba kita cek kalau seandainya memang kita bahas tentang guru atau karyawan, jumlahnya gimana? Itu untuk kasus yang guru. Nah, sekarang juga satu lagi, Pak tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan jumlah minimal data tidak, karena itu tergantung. Oke. Nah, contoh misalnya kalau ada yang bertanya minimal data kalau untuk minimarket berapa, Pak? Kalau kita berandai-andai saja nih, minimarket itu sehari transaksi itu bisa sampai 100, anggap. Oke, dan dia buka tiap hari. Data sebulan saja itu mereka sudah punya 3.000. Data sebulan baru. Nah, kalau kami batasi data minimal 3 bulan gimana? Anda akan punya 9.000 record. Nah, jadi apakah itu seimbang dengan data jumlah karyawan atau jumlah guru? Nah, makanya itu tergantung kasus, Pak bilang. Apakah kasus yang Anda angkat tadi, penggunaan datanya itu mewakili atau tidak? Itu pertanyaannya. Oke ya, paham ya? Siapa tadi? Fioni ya? Oke. iya. Nah, ini untuk semuanya juga ya, karena memang terkait data ini banyak mahasiswa yang salah-salah ini juga. Karena eh, mahasiswa tahunya ke objek itu ngambil data. Tapi data seperti apa yang akan diambil, itu mahasiswa yang sampai saat ini, khusus mahasiswa bimbingan saya tanya, Anda datang ke objek atau enggak? Datang, Pak. Ngapain? Wawancara. Dapatnya apa? Dapatnya struktur organisasi, Pak. Udah, segitu doang. Iya. Oke, segitu doang. Iya, katanya. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, tidak tercapai targetnya. Sementara kita butuh data. Nah, kemudian ada juga yang sudah datang mewawancara. Dia sudah minta data ini, minta data itu. Tapi ternyata dilihat dari kasus yang diangkat, data yang sudah dia dapatkan nggak cocok dengan kasus yang diangkat. Ada juga. Oke. Atau ada juga dia sudah datang pertama. Kemudian sudah diskusi pada saat bimbingan, ternyata oh datanya masih kurang. Datang lagi ke objek. Datang lagi, kemudian bimbingan lagi. Oh ternyata datanya juga masih kurang. Datang lagi ke objek. Nah, ada yang seperti itu, Mas. Makanya analisa dulu data yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan tadi yang kita sampaikan ke objek nanti. Oke, nah mungkin itu dulu penjelasannya terkait dengan masalah data. Oke, tadi Aziz sudah angkat tangan. Aziz mau bertanya? Silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak, terkait dosen bimbingan itu apakah dosen bimbingannya menemani kita sampai sidang atau cukup sampai bimbingan saja Pak? Oke, dosen pembimbing ini berikan dosen pembimbing sebisa mungkin sesuai dengan bidang. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin sesuai dengan bidang yang diangkat. Atau minimal salah satu dosen pembimbingnya menguasai bidang itu. Satu. Kemudian, apakah akan menemani sampai
sidang komprinya Pak itu eh, tergantung, tergantung. Oke ya, karena ada juga bisa karena kami di prodi untuk memberikan dosen penguji itu, kami biasanya beranggapan lebih fair apabila dosen penguji ini memang bukan dari dosen pembimbing. Karena dosen penguji kita ada 2 orang, dan itu memang bukan dosen pembimbing mahasiswa. Itu rasanya lebih fair penilaiannya daripada ada dosen pembimbing di dalam. Nah, jadi memang betul-betul mahasiswa itu menguasai skripsi yang diangkat, kemudian mempresentasikan skripsinya dengan baik, kemudian nanti akan ada diskusi dengan dosen penguji, dan disitulah dosen penguji memberikan penilaian terkait dengan mahasiswa yang sedang ujian kompre ini. Oke, kami selama ini seperti itu. Dan kami tidak memberitahu ke mahasiswa siapa dosen pengujinya. Dan biar tadi kembali lagi, biar lebih fair nanti penilaian yang diberikan oleh dosen penguji terhadap kemampuan dari mahasiswa tersebut. Kalau memang layak lulus, ya kita luluskan. Kalau memang tidak layak lulus, kita akan berikan opsi untuk mengulang ujian komprehnya. Kita kasih waktu untuk belajar lagi. Tapi kalau seandainya tidak juga, ya silakan tambah semester kalau memang tidak layak untuk diwisuda. Oke? Oke, Jis ya? Kondisinya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah ada lagi yang bertanya? Sebentar. Oke. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Pak. Tadi Bapak mengatakan jangan buat skripsi, jangan buat kayak project. Judul yang saya dapatkan mungkin membutuhkan perancangan aplikasi mobile untuk pengelola kos-kosan. Oke, ingat ya. Ingat, kita melakukan penelitian. Penelitian berangkat dari masalah. Ingat. Nah, sekarang kalau Anda mengangkat judul pengelolaan kos-kosan, itu ada masalah nggak di situ? Kalau ada masalah, Anda dapat data dari mana? Itu pertanyaannya dulu. Ingat, aplikasi yang dihasilkan di skripsi ini hanya penunjang. Ingat itu. Jadi tujuan utama skripsi Anda ini bukan aplikasinya. Aplikasi hanya penunjang. Tapi penunjang yang mana? Penunjang yang wajib dikerjakan. Oke, tapi luaran sebenarnya skripsi Anda ini adalah laporan hasil penelitiannya yang ditunjang dengan aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Ingat itu. Nah, kalau judulnya seperti ini, perancangan aplikasi mobile untuk pengolahan kos-kosan, dari awal mungkin kalau Anda ajukan ini, langsung tertolak. Karena di judul tidak ada kasus, tidak ada metode, tidak ada objek. Nah, 3 itu wajib ada di judul skripsi. Ingat itu. Oke, ini bagian tanya ya. Nah, mungkin ini yang saya sebut project tadi. Ini kategori adalah project, bukan penelitian. Ingat ya. Nah, ini mungkin juga untuk semuanya. Silakan nanti pertimbangkan judul-judul yang akan diangkat itu seperti apa. Ingat, minimal komponen yang ada di judul itu ada kasus, ada metode, ada objek. 3 itu harus ada. Nah, basis aplikasi opsional. Makanya kita di judul itu tidak kita boleh ada basis aplikasi, boleh tidak. Mungkin kalau Anda lihat di repository ada yang membuat berbasis web, ada yang tidak ada berbasis webnya, ada yang tidak ada basis aplikasinya. Itu kita opsional di situ. Karena memang aplikasi itu hanya penunjang nanti hasilnya. Anda mau bikin berbasis web, mau bikin berbasis mobile, mau bikin berbasis desktop, itu terserah Anda. Yang penting masalahnya pecahkan nggak dengan penelitian yang dilakukan. Itu dulu. Oke. Paham ya? Siapa tadi nanya nih? Muhammad Haris Ramadan. Oke. Paham ya? Nah, kemudian ada Rizky Maulana bertanya juga. Jika ingin mengangkat sistem pakar untuk objeknya, apakah kita harus menjelaskan tempatnya atau langsung orangnya? Oke. Khusus untuk yang sistem pakar itu
Yang pasti itu adalah, kalau untuk sistem pakar ya khusus ya, sistem pakar itu ada kasus sama metode cukup di judul. Oke. Kalau objek, biasanya di sistem pakar itu kita tidak melibatkan objek secara langsung. Kita hanya melibatkan orangnya, pakarnya. Jadi kalau pakarnya bekerja di rumah sakit, kita nggak bahas rumah sakitnya, tapi kita bicara pakarnya. Artinya, nanti di bab 1, di poin 17, ada gambaran umum objek penelitian tadi, saya jelaskan. Nah, itu nanti bagi yang bikin sistem pakar, itu mengganti menjadi gambaran umum pakar. Jadi jelaskan siapa pakarnya di sana, bagaimana latar belakang pakarnya, bagaimana pakarnya punya pengalaman menyelesaikan masalah yang terjadi. Oke? Nah, jadi untuk khusus yang sistem pakar nanti, itu yang ada di judul hanya kasus dan metode saja. Tidak perlu ada nama pakarnya. Karena kita tidak terikat dengan objek. Oke ya? Paham ya? Oke, Rizky Maulana ya. Nah, kemudian Salma Yunisa. Apakah untuk penglihatan AI wajib 2 metode dalam penglihatan judul? Baik itu untuk semua metode, Pak. Oke, mungkin dari beberapa sudah lihat dari post story, rata-rata kita minta sequence method atau hybrid method. Kenapa? Karena sistem pakar itu kalau kita lihat, izin saya share lagi ya. Nah, izin lagi nih. Sistem pakar ini Anda harus kerja, kalau bagian mengangkat judul sistem pakar Anda harus kerja keras nih. Kenapa saya bilang kerja keras? Oke, untuk yang sistem pakar, kalau saya masukkan kata kunci sistem pakar di sini, itu judul yang sudah pernah kita aksesi totalnya sekitar 679 judul. Itu dari berbagai kasus, dari berbagai metode. Nah, jadi untuk menghindari adanya metode-metode yang sama dengan penelitian sebelumnya, makanya kita sarankan menggunakan hybrid atau sequence method, menggabungkan metode. Ini baru sistem pakar, belum ada yang membuat expert system. Untuk expert system itu sendiri itu sudah ada 21 judul. Berarti 600 sekian tadi tambah ini berarti udah hampir 680 judul lah gitu. Yang khusus sistem pakar saja. Nah, makanya kalau ada yang ingin membuat sistem pakar nanti Anda ini dulu survei dulu ke sini apa kasus yang mau diangkat. Cari tahu dulu kasusnya. Nah, kasus itu sudah pernah diangkat judulnya dengan menggunakan metode apa. Contoh nih ya, kasusnya kalau kita dari medis misalnya, sudah ada yang mengangkat judul jantung misalnya. Sorry. Nah, ini penyakit jantung. Berarti pakarnya siapa? Spesialis jantung. Nah, sudah ada yang membahas tentang certainty factor, case-based reasoning, kemudian ada forward chaining, sudah ada yang menggabungkan dengan apalagi backward chaining juga gitu ya. Nah, silakan cari judul baru atau metode baru untuk combine. Mungkin mau pakai apa yang belum ada di sini nih. Mau pakai Bayesian classifier misalnya, Bayes mungkin bisa karena belum ada. Kemudian mau bahas tentang eh, apa lagi metode yang ada di sistem pakar. Ini untuk jantung. Nah, kemudian kalau untuk yang sistem pakar di pertanian misalnya, bisa juga Anda cari. Misalnya penyakit tanaman cabai misalnya. Nah, untuk cabai saja sudah ada nih yang pakai CBR, yang pakai forward chaining, kemudian yang menggabungkan dengan certainty factor juga sudah ada. Oke, nah jadi kalau untuk yang angkat judul sistem pakar mungkin agak ekstra mungkin mencari kasusnya apa, kemudian cek metode itu sudah pernah diangkat sebelumnya atau tidak. Paham ya? Nah, oke, Salma Yunisa ya yang bertanya kira-kira seperti itu. Jadi kenapa 2 metode ya? Karena kita menghindari dengan metode-metode yang pernah diangkat sebelumnya. Kalau ada 2 metode berarti sudah ada perbedaan, walaupun kasusnya sama, tapi
dengan metode yang berbeda, otomatis kan perancangan juga akan berbeda nanti. Sudah ada yang membuat menggunakan fuzzy expert system juga. Fuzzy expert system ini menggabungkan antara fuzzy dengan sistem pakar. Nah, ada yang menggunakan eh, Tsukamoto digabung dengan CF. Ada juga yang seperti itu. Oke, sama? Bisa diterima jawaban, Mbak? Oh, nggak ada ya. Oke, saya lanjut lagi. Al-Hajri Prima Saputra. Izin bertanya, Pak, untuk pemetaan AI apakah boleh mengajukan judul tentang SPK? Kalau misalnya boleh minimal berapa metode, Pak? Pertanyaannya sama dengan Salma tadi. Boleh saja, SPK itu kan salah satu eh, dalam problem solving juga, pemecahan masalah juga sebenarnya, karena tujuannya adalah untuk decision making. Boleh saja, sudah ada beberapa yang peminatan AI ini menggabungkan metode SPK dengan data mining. Ada. Menggabungkan metode SPK dengan sistem pakar. Ada. Nah, jadi silakan nanti cari tahu. Anda boleh lintas mata kuliah mungkin mencari combine method, silakan. Karena kalau di SPK digabung dengan metode SPK dengan metode SPK yang sama digabung, tujuan metode SPK semuanya sama. Rata-rata multi kriteria. Oke. Nah, Anda dapat kita kita di sini tidak membandingkan metode ya. Kalau membandingkan metode itu biasanya ranahnya ke S2, bukan ke S1. Oke. Nah, di sini kita boleh combine method, tapi combine method jangan dengan metode yang sejenis. Nggak mungkin dua metode yang sejenis kita combine jadi satu. Paham ya? Nah, dua metode yang sejenis kita combine jadi satu tidak mungkin. Hanya banyak juga yang mengangkat antara metode SPK dengan metode yang ada di data mining misalnya. Itu bisa. Atau SPK dengan metode di expert system misalnya, itu bisa juga. Nah, oke. Al-Hajri, mungkin bisa diterima penjelasan Pak? Oke. Kemudian Fioni tadi nanya lagi ya. Selamat pagi Pak, kalau tidak ada aplikasi web, apakah wajib untuk membuat program sendiri? Oh, oke. Ini yang satu lagi. Skripsi wajib bikin program ya. Jadi nanti kalau ada yang mengangkat judul tentang pendekatannya data mining, konsepnya gini. Mengangkat judul yang pendekatan data mining, misalnya, contohnya membuat apa? Melakukan klasterisasi menggunakan K-means misalnya, gitu ya, misal. Nah, apakah boleh menggunakan aplikasi seperti RapidMiner, Pak? Boleh. Tapi RapidMiner digunakan untuk pengujian data. Anda wajib bikin aplikasi sendiri. Jadi nanti aplikasi yang Anda buat diuji secara tidak langsung diuji oleh RapidMiner. Artinya, Anda masukkan data yang sama di RapidMiner, kemudian masukkan data yang sama juga di aplikasi yang Anda buat, hasilnya sama atau enggak? Kalau hasilnya sama, berarti secara tidak langsung RapidMiner sudah memvalidasi aplikasi yang Anda buat. Tapi kalau hasilnya beda, berarti aplikasi Anda ada yang salah. Paham ya? Jadi, eh, RapidMiner itu hanya digunakan untuk pengujian saja, pengujian data saja. Anda wajib membuat aplikasi, skripsi wajib membuat aplikasi. Oke? Nah, jadi jangan nanti, oh kalau yang data mining tuh toolsnya banyak Pak, sementara di SPK tuh nggak ada toolsnya. Tools itu hanya digunakan untuk pengujian. Ingat itu, Anda wajib membuat aplikasi sendiri. Makanya basisnya terserah. Mau bikin mobile, mau bikin web, mau bikin desktop, silakan. Oke? Nah, oke, ini ya. Ini lupa saya menyampaikan tadi. Ini wajib bikin aplikasi. Oke, selanjutnya lagi ada pertanyaan lagi dari Farah Nurjanah. Untuk pengajuan judul dengan metode SPK, apakah harus menggabungkan dua metode, Pak? Pertanyaannya sama dengan jawaban saya sama dengan yang tadi. Apabila
kasus yang Anda angkat dengan judul yang Anda bahas ini sudah pernah diangkat sebelumnya, silahkan cari metode lain. Opsinya kalau nggak metode baru, ya silahkan Anda combine method. Tapi kalau SPK, menggabungkan metode SPK dengan metode SPK juga, itu mereka tidak bisa digabung karena tujuannya sama. Proses mereka hampir sama semuanya. Input mereka itu multi kriteria, output mereka itu perankingan, rata-rata sama. Jadi kalau Anda gabung tidak bisa. Makanya boleh digabung dengan lintas mata kuliah. Paham kira-kira ya? Nah, itu kira-kira. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Sudah terjawab ya, yang nulis di chat sudah terjawab semua ya kayaknya ya. Oke, yang pertanyaan langsung tadi juga sudah dijawab. Ada lagi atau cukup sampai di sini? Kalau cukup berarti kami tunggu pengajuan judulnya. Sampai saat ini belum ada yang memasukkan judul. Sebentar, saya cek dulu. Oh iya, belum ada yang mengajukan judul. Nanti kami akan judul-judul yang masuk kami akan cek secara berkala ya. Jadi kalau seandainya memang Pak, kok saya sudah mengajukan judul 2 hari atau 3 hari yang lalu kok belum diperiksa. Ingat, kami belum punya sistem cerdas untuk memeriksa judul sendiri. Oke? Yang bekerja memeriksa judul masih orang. Nah, orang ini juga fleksibel juga, tidak tidak standby memeriksa judul Anda yang masuk juga. Ada pekerjaan yang lain juga. Nah, kalau seandainya ada yang mau bantu bikin AI untuk memeriksa judul otomatis, ya boleh, silakan. Tawaran aja, tawaran. Ya, Pak Randy. Nah, kalau ada yang mau bikin AI, memeriksa judul skripsi otomatis yang masuk, sampai memberikan komentar, judul ini ditolak, komentarnya apa, gitu ya. Ya, silakan. Kalau ada, tapi kita maunya memang betul-betul AI. Ada metode yang Anda gunakan di dalamnya. Kami kami memang ada rencana mau membuat itu, tapi karena kesibukan belum sampai ke situ kita kerjakan. Masih pekerjaan cek judul masih manual. Kita maunya mengarah ke sana untuk judul. Jadi gampang juga, setiap ada judul baru yang masuk langsung dicek dulu sama AI-nya, baru nanti direkomendasikan atau tidak. Jadi kami ngecek cuma memberikan ACC atau enggak aja lagi. Nah, cuma belum 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 ada waktu untuk membuat itu. Itu wacananya ada. Saya dengan Pak Randi itu ada. Oke, jadi mohon nanti bersabar menunggu kalau saya udah masuk judulnya belum diperiksa, mungkin boleh diingatkan kembali silahkan. Tapi kita juga punya kesibukan yang lain juga di prodi, persiapan wisuda juga, persiapan mahasiswa baru juga, mengajar juga. Jadi waktu kita juga eh, kalau ada yang kosong mungkin kita nanti baru coba untuk cek judul. Karena kita sudah coba hitung ya untuk memeriksa judul satu pengajuan itu kan 3 judul rata-rata diajukan oleh mahasiswa. Satu pengajuan judul itu kita bisa sampai memeriksa 10 sampai 15 menit satu judul. Sorry, satu pengajuan. Kenapa? Karena harus kami ngecek dulu objek, cek dulu di Google Map, kemudian kalaupun ditolak kami akan memberikan komentar dulu gitu. Ada kalimat-kalimat yang harus kami pikirkan untuk memberikan komentar. Nah, jadi habis waktu 10 sampai 15 menit hanya untuk satu kali pengajuan. Nah, jadi memang butuh waktu untuk memeriksa judul ini. Oke? Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Nanti apa? Link link apa pertemuan skripsi ini nanti boleh nanti kita share di grup. Silakan nanti diputar-putar lagi kalau misalnya ada yang ragu-ragu. Masih ragu, silakan diputar lagi nanti. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita batasi sesuai target 1 jam lebih-lebih sedikit lah. Kita mulai tadi di jam 8 lewat 10.
Sekarang 9.21, berarti 1 jam 10 menit, ada 70 menit kita eh, diskusi juga. Saya memaparkan informasi tentang skripsi. Ada yang bertanya, berarti diskusi kita sudah berjalan juga. Saya sudah sampaikan juga kondisinya seperti apa. Untuk uang bimbingan nanti akan kita informasikan lagi di grup ya. Karena memang sampai saat ini belum ada informasi apakah masih tetap sama dengan semester lalu atau ada kenaikan, kita belum tahu. Oke, karena memang itu tergantung dari wakil rektor 2 yang berkoordinasi nanti dengan wakil rektor 2. Nah, mungkin kalau tidak ada, gimana Pak Randi, ada tambahan? Yang jaringan ada pertanyaan Pak ya? Kayaknya aman semua yang jaringan ya Pak. Ya, ya Pak Randi? Yang dari pimpinan penjaringan nggak ada yang bertanya kayak Pak. Aman ya Pak. Oh iya, udah. Berarti udah paham lah yang jaringan ya. Sedikit aja Pak, mungkin menyimpulkan aja Pak, ngasih ke apa Oke, oke. informasi sedikit. Terima kasih Pak Eka ya. Baik, ini mungkin Pak menambahkan sedikit saja ya. Tadi kan Pak Eka sudah panjang lebar menyampaikan terkait dengan teknis ataupun apapun yang perlu Anda perhatikan dalam hal pengajuan judul skripsi ini. Nah, intinya pertama, karena skripsi ini sifatnya analisis ya. Jadi untuk memperkecil peluang judul yang ditolak, mohon apa yang Pak Eka sampaikan tadi itu Anda perhatikan ya, bahwasanya pertama untuk judul yang diajukan itu 3 komponen tadi itu wajib ada ya. Nah kemudian juga untuk masalah data itu kembali ke analisis Anda. Kita nanti akan perhatikan skala dari data itu sendiri ya. Bagaimana keadaan objeknya, bagaimana kemungkinan data yang akan diolah. Dan tentunya itu biasanya kita pasti akan berikan komentar-komentar di dalam penolakan judul ya. Jadi intinya yang Pak sampaikan di sini adalah untuk memperkecil judul ditolak, pertimbangkanlah apa yang kami sampaikan tadi. Dan kemudian juga tadi ada yang bertanya, apakah harus satu metode, Pak, atau harus 2 metode? Juga itu sifatnya relatif, ya. Kadang juga ada sebuah kasus yang mungkin tidak perlu dipecahkan dalam menggunakan 2 metode, ya. Tapi apakah metodenya itu sesuai? Tentunya nanti kita pertimbangkan dari judul yang Anda usulkan. Nah, terus ada juga tadi yang mungkin memaksakan eh, menggunakan 2 metode, ternyata metodenya adalah sama-sama untuk kasus yang sama. Contohnya adalah cluster dengan cluster. Nah, apakah bisa dipaksakan juga? Kalau Anda mengambil konsep benchmarkingnya, pengujiannya ada, ya mungkin bisa. Contohnya adalah mungkin Anda masuk ke ranah kompleksitas. Karena beberapa kali eh, selama pengajian judul kayaknya sudah jarang atau mungkin tidak ada mahasiswa mengangkat ranah ke kompleksitas ya, jadi itu yang harus dipertimbangkan. Oke, selebihnya mungkin apa yang Pak sampaikan sama dengan yang Pak sampaikan tadi ya. Intinya adalah bagaimana nanti Anda menyampaikan judul dengan baik dan perhatikan juga latar belakang pada pengajian judul ya. Latar belakang disampaikan dengan sebaik mungkin agar mungkin kadang kita tidak menangkap apa yang ada pada judul Anda. Namun ketika Anda sampaikan di latar belakang, mungkin di sanalah kita bisa nanti memberikan masukan-masukan ataupun juga bisa memperbaiki judul yang Anda usulkan. Nah, itu dia. Jadi intinya adalah judul diperhatikan, penulisan komponen latar belakangnya juga harus dibuat sebaik mungkin. Sehingga nanti kita, kalaupun ada yang miss, itu bisa kita sampaikan di dalam sistem pengajian judul tadi. Oke, satu lagi untuk jaringan. Nah, ini mungkin kan ada yang bertanya. Nah, jaringan itu kan juga ada pengambilan data. Nah, ini perhatikan, data yang Anda ambil, itu harus perhatikan. Ya, kalau jaringan itu kita masuknya ke ranahnya adalah analisis infrastruktur. Ya, analisis permasalahan-masalah. Jadi data-data. Nah, itu adalah mungkin contohnya adalah masalah-masalah apa yang dialami oleh objek. Ya, bagaimana infrastruktur sekarang. Terus apa kelemahan dari infrastrukturnya. Oke, nah itu yang akan Anda ambil. Jadi pahami juga kira-kira nanti judul Anda usulkan apa dan kemungkinan besar data yang Anda ambil itu apa. Nah, mungkin itu saja cukup dari Bapak. Terima kasih Pak Kemenku Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Izin bertanya, Pak. Oke, oke, silakan. Buat biaya bimbingan itu berapa kisarannya? Oke, eh, biasanya di periode semester lalu uang bimbingan skripsi itu 850.000, dan itu Anda bayar setelah judul di ACC. Oke, baru dibayar, kemudian nanti bukti bayarnya diupload. Nah, pembayarannya itu hanya sekali saja.
setelah kita set dosen pembimbing, Anda tidak perlu lagi bayar uang bimbingan. Kalau seandainya semester eh, skripsi Anda nyambung ke semester berikutnya, itu nggak ada lagi bayar uang bimbingan. Bayar bimbingan cuma sekali saja. Oke, Indra ya? Oke, Pak. Oke. Nah, ada lagi kira-kira? Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Randi juga. Mungkin ada juga tadi yang terlupa sama Pak, udah disampaikan sama Pak Randi juga. Ya, mudah-mudahan kita tunggulah. Ini eh, karena memang kemarin itu di PKL banyak sekali kelompok dan kita totalkan yang jumlah mahasiswanya ada sekitar 200, tapi yang tergabung hari ini ya konstan di angka 140-an Pak lihat tadi. Nah, mudah-mudahan nanti informasi yang Pak sampaikan ini juga sampai ke teman-teman yang tidak bergabung hari ini. Dan nanti kita akan upload secepatnya hasil eh, pertemuan kita ini. Rekaman videonya kita akan upload secepatnya. Silakan nanti diulang-ulang lagi kalau masih ada yang ragu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita batasi. Mudah-mudahan sudah jelas semuanya apa yang Pak sampaikan. Jadi ingat ya, di KRS kan tidak ada jadwalnya tuh. Jadi jangan bertanya lagi nih, Pak di KRS itu kan ada jadwal tuh Pak, skripsi itu hari ini jam segini di lokal ini, gitu ya. Nah, jadi jangan bertanya lagi dan jangan datang di jadwal itu. Karena nanti banyak juga yang nunggu di depan kelas ternyata yang masuk adalah kelas lain. Karena memang deskripsi itu pertemuan kelasnya tidak ada. Tapi KRS nggak boleh kosong jadwalnya, makanya tetap dituliskan jadwalnya kapan. Oke. Nah, kami di Prodi karena yang mengambil skripsi itu sangat banyak sekali, makanya eh, apa namanya pertemuannya kita lakukan secara Zoom saja, biar lebih cepat saja. Karena kalau kita menunggu menunggu perkuliahan dimulai, dan pertemuannya secara offline, kita repot juga untuk cari-cari ruangan untuk menampung semua mahasiswa yang mengambil skripsi di semester ini. Oke, jadi jangan ada lagi yang bertanya, Pak, kita dari pertemuan skripsi, Pak, hari ini, gitu. Nah, karena biasanya itu cuma ditulis saja di KRS dan kelas yang lain masuk itu adalah jurusan lain, mata kuliah lain biasanya. Oke, nah, mungkin itu sedikit gambaran dari kami di Prodi terkait dengan skripsi. Mudah-mudahan bisa diterima, ditangkap, dan dilaksanakan. Kami tunggu secepatnya proses pengajuannya, karena juga kami di sela-sela kesibukan kami akan selalu cek berkala judul-judul skripsi yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa. Semakin cepat judul skripsi diajukan, semakin cepat di ACC, semakin cepat juga dibayar uang bimbingan, semakin cepat juga dapat dosen pembimbing. Nah, kalau Anda sudah dapat dosen pembimbing lebih cepat, berarti masa Anda menyusun skripsi bisa rank waktunya bisa lebih lama. Ingat ya, pengumpulan skripsi itu saat ini belum ada jadwal, tapi biasanya itu di hari terakhir ujian SK. Berarti kita ujian UAS dulu, kemudian ada kuliah SK, kemudian ada ujian SK biasanya 3 hari kan. Nah, di hari terakhir itu biasanya pengumpulan. Nah, nanti ya bisa dikira-kira sendirilah kira-kira kapan pengumpulan skripsi itu. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Eh, Sekali lagi mohon maaf mengganggu hari liburnya dan Ada mungkin lagi, Pak. kita ketemu ya. Untuk TOEFL itu wajib atau gimana, Pak? Tes TOEFL, Pak. Tes TOEFL dapat info dari mana? Ngelihat yang di negeri kan ada tes TOEFL-nya, Pak. Kalau di UPI bagaimana, Pak? Kita kalau selama ini biasanya ada beberapa gini-gini. Di periode-periode sebelumnya, sebentar. Oke, di periode-periode sebelumnya, tes TOEFL itu ada, tapi ini udah beberapa periode nggak ada ya. Tapi di periode-periode sebelumnya itu akan diberikan oleh universitas. Kita bekerja sama dengan salah satu lembaga bahasa juga. Tapi itu tuh biasanya diberikan sebelum masa wisuda biasanya. Tapi apakah di tahun ini atau di semester ini ada, itu Pak kurang tahu. Karena memang itu dari universitas.
biasanya. Oke, itu kalau di periode kemarin nggak ada. Di periode eh, tapi kalau untuk syarat skripsi kita nggak ada, untuk tes TOEFL nggak ada. Itu syarat skripsi. Tapi untuk wisuda nanti, syarat wisuda pun sebenarnya nggak ada tes TOEFL. Untuk S1 ya, untuk S1 nggak ada tes TOEFL. Tapi biasanya ada kalau dulu beberapa periode sebelumnya itu difasilitasi oleh universitas kerjasama dengan lembaga bahasa asing dan kita adakan tes TOEFL massal untuk calon wisudawan. Jadi bisa nanti Anda sudah punya hasil TOEFL untuk melamar kerja. Tapi untuk beberapa periode terakhir itu nggak ada ya Pak Randi ya. Dan itu nggak ada. Nah, itu apakah di periode ini akan ada atau tidak lagi, itu Pak belum tahu. Oke, tapi kalau bertanya masalah tes TOEFL berhubungan dengan apa namanya, kalau berhubungan dengan skripsi itu nggak ada. Oke, Indra. Oke, Pak. Oke, dah. Oke, mungkin itu ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita batasi pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, boleh silakan live ya.